Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Abdul Karim, selaku dosen mata kuliah Analisa Kompleks, dan juga teman-teman S7A yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, R7A Analisa Kompleks, yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya, Kalian Putri, dengan NPM Pasir 069, dan juga rekan saya yang bernama Zahra Adani Fajria, dengan NPM 077. Dalam video ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja di sektor analisa kompleks sebagai syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah analisa kompleks. Adapun materi dari kelompok 4 adalah bilangan konjugat kompleks. Mari langsung ke dalam buku materi bilangan konjugat kompleks. Yang pertama mengenai definisi bilangan konjugat kompleks. Secara geometri, bilangan kompleks sekawan yang dilambangkan dengan Z bar sama dengan X min Y dinyatakan dengan titik X, min Y, yang mana X ini sebagai titik aksis dan juga min Y sebagai titik koordinat, dan merupakan pencerminan titik X, Y terhadap sumbu real X. Di sini terlihat pada gambar bahwa titik Z sama dengan X plus Y tercermin dengan sumbu 0x menjadi Z bar sama dengan X min Y. Nah, karena di sini terlihat bahwa titik Z tercermin terhadap real X dengan menjadi Z bar, maka operasional Y yang sebelumnya plus menjadi minus. Jadi, Z sama dengan X plus Y, Y-nya menjadi minus, di Z bar menjadi X min Y. Nah, dari gambar di atas, konjugat bilangan kompleks Z sama dengan X plus Y adalah Z bar sama dengan X min Y, di mana konjugat Z tidak lain adalah pencerminan Z terhadap sumbu real Z atau real Z. Selanjutnya yang B, yaitu sifat sekawan kompleks. Sekawan bilangan kompleks memenuhi sifat-sifat sebagai berikut, yaitu ada 3 sifat. Yang pertama, Z bar sama dengan Z, dan Z bar mutlak sama dengan Z mutlak untuk setiap Z. Yang kedua, jika Z1 sama dengan X1 plus Y1 dan Z2 sama dengan X2 plus Y2, maka memenuhi 4 poin, yaitu yang pertama, Z1 plus Z2 bar sama dengan Z1 bar plus Z2 bar, dan poin yang kedua yaitu Z1 min Z2 bar sama dengan Z1 bar min Z2 bar. Poin yang ketiga, Z1 kali Z2 bar sama dengan Z1 bar kali Z2 bar. Dan yang terakhir, dalam kurung Z1 per Z2 bar sama dengan Z1 bar per Z2 bar, di mana Z2 tidak sama dengan 0. Selanjutnya untuk sifat yang ketiga, penjumlahan Z plus Z bar dari bilangan kompleks Z sama dengan X plus Y dan kekawannya Z bar sama dengan X min Y adalah bilangan real 2X dan pengurangnya Z min Z bar adalah bilangan imajiner murni 2Y. Jadi dapat ditulis untuk 2 poin, yaitu poin yang pertama 2 re Z sama dengan Z plus Z bar, atau re Z sama dengan Z plus Z bar per 2. Untuk poin yang kedua yaitu 2I dikali in Z atau imajiner Z sama dengan Z min Z bar, atau imajiner Z atau in Z sama dengan Z min Z bar per 2I. Selanjutnya untuk poin yang ketiga yaitu sifat-sifat nilai mutlak pada sekawan kompleks. Nah, pada bilangan sekawan kompleks, berlaku sifat-sifat nilai mutlak sebagai berikut, yaitu ada 7 sifat nilai mutlak. Yang pertama, Z mutlak, untuk yang sifat pertama, Z mutlak sama dengan min Z mutlak sama dengan Z bar. Untuk sifat yang kedua, Z mutlak kuadrat sama dengan Z kuadrat mutlak sama dengan Z kali Z bar sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi jika Z tidak sama dengan 0, maka 1 per Z sama dengan Z bar per Z mutlak kuadrat. Selanjutnya untuk sifat yang ketiga, Z1 dikali Z2 bar sama dengan Z1
kali Z2 mutlak sama dengan Z1 mutlak dikali Z2 mutlak, atau Z1 sama Z2, Z1 kali Z2 kali Z3 kali sampai dengan Zn mutlak, maka sama dengan Z1 mutlak, Z2 mutlak, Z3 mutlak, sampai Zn mutlak. Selanjutnya untuk sifat yang keempat, Z1 per Z2 mutlak sama dengan Z1 mutlak per Z2 mutlak, di mana Z2 tidak sama dengan 0. Selanjutnya untuk sifat yang kelima, Z1 per Z2 mutlak kecil kurang dari sama dengan Z1 mutlak per Z2 mutlak, atau Z1 plus Z2 plus Z3 plus sampai dengan plus Zn mutlak kurang dari sama dengan Z1 mutlak plus Z2 mutlak plus Z3 mutlak plus sampai dengan plus Zn mutlak. Selanjutnya untuk sifat yang keenam, Z1 min Z2 mutlak sama dengan Z2 min Z1 mutlak. Jadi kebalikannya. Untuk sifat yang ketujuh yaitu mutlak dari Z1 mutlak min Z2 mutlak kurang dari sama dengan Z1 min Z2 mutlak, atau Z1 mutlak min Z2 mutlak kurang dari sama dengan Z1 min Z2 mutlak. Selanjutnya untuk poin yang kedua yaitu pembuktian sifat nilai mutlak. Dari yang sebelumnya sudah dipaparkan mengenai sifat-sifat nilai mutlak, maka kita akan membuktikan bahwa sifat nilai mutlak tersebut adalah benar. Selanjutnya untuk contoh poin yang pertama, buktikan Z1 dikali Z2 mutlak sama dengan Z1 mutlak dikali Z2 mutlak. Nah, di sini dimisalkan untuk Z1 sama dengan X1 plus Y1 dan Z2 sama dengan X2 plus Y2, maka Z1 dikali Z2 mutlak yang ada pada persoalan sebelumnya sama dengan X mutlak dari X1 plus Y1 dalam kurung dikali dalam kurung X2 plus Y2. Nah, karena di awal sudah dijelaskan mengenai memisahkan Z1 bahwa X plus Y1, maka di sini bisa ditaruh di sebelumnya, dan Z2 X2 plus Y2, maka dikali dari yang dimisahkan tadi. Nah, setelah dimasukkan, lalu kita kali silang bahwa X1 dikali X2 min Y1 kali Y2. Nah, mengapa min? Karena di sini Y1 dikali Y2. Jadi I kuadrat Y1 Y2. Nah, karena I kuadrat itu nilainya min 1, maka langsung aja min Y1 dikali Y2 plus I kali X1 kali Y2 plus X2 dikali Y1 mutlak. Lalu bawahnya sama dengan akar dari X1 dikali X2 min Y1 dikali Y2 kuadrat plus X1 kali Y2 plus X2 kali Y1 kuadrat. Nah, sifat ini memenuhi sifat yang sebelumnya sudah dijelaskan. Kalau nilai Z mutlak tersebut, maka berarti akar X-nya kuadrat plus yang ganti dengan I tadi, atau Y-nya itu menjadi kuadrat. Nah, di sini dikali pelangi lagi bahwa X1 dikali X2 kuadrat plus Y1 kuadrat dikali Y2 kuadrat min 2 kali X1 kali X2 kali Y1 kali Y2. Terus lalu untuk dalam kurung yang sebelahnya X1 Y2 kuadrat dikali X2 kali Y1 kuadrat, X2 kuadrat dikali Y1 kuadrat plus 2 kali X1 kali X2 kali Y1 kali Y2. Selanjutnya setelah dipaparkan tadi, min 2 X1 kali X2 kali Y1 kali Y2 dengan plus 2 X1 kali X2 kali Y1 kali Y2 ini akan jadi 0 karena min 2 ditambah plus 2 tadi. Nah, jadi kita menaruh di bawahnya sisanya yaitu X1 kuadrat kali X2 kuadrat plus Y1 kuadrat kali Y2 kuadrat plus X1 kuadrat dikali Y2 kuadrat plus X2 kuadrat dikali Y1 kuadrat. Nah, di sini
Bisa ditulis formulasi baru dan difaktorisasi difaktor lagi menjadi akar dalam kurung X1 kuadrat plus Y1 kuadrat dikali dalam kurung X2 kuadrat dikali Y2 kuadrat. Ya, selanjutnya, karena persekutuannya dalam kurung ini sebelumnya akarnya 1, nah ini kita pisah menjadi akar dalam kurung X1 kuadrat plus Y1 kuadrat dikali akar dalam kurung X2 kuadrat plus Y2 kuadrat. Nah, pada tadi sebelumnya sudah dimisalkan bahwa X1 plus Y1 kuadrat adalah Z1 dan X2 plus Y2 adalah Z2, maka di sini berlaku bahwa sama dengan mutlak Z1 dikali mutlak Z2. Sehingga terbukti bahwa Z1 dikali Z2 mutlak sama dengan Z1 mutlak dikali Z2 mutlak. Selanjutnya untuk pembuktian contoh yang kedua, yaitu buktikan Z1 per Z2 mutlak sama dengan Z1 mutlak per Z2 mutlak jika Z2 tidak sama dengan 0. Nah, di sini dimisalkan lagi sama seperti sebelumnya bahwa Z1 sama dengan X1 plus Y1 dan juga Z2 sama dengan X2 plus Y2, maka tulis formulasi yang ada di soal tadi Z1 per Z2 mutlak sama dengan masukkan yang sudah dimisalkan tadi bahwa Z1 X1 plus Y1 dan juga Z2 X2 plus Y2. Sehingga kita langsung kali sekawannya atau namanya dirasionalkan. Dirasionalkannya itu yaitu penyebutnya. Karena tadi sebelumnya X2 plus Y2 itu operasionalnya plus, maka bilangan rasionalnya menjadi minus. Sehingga menjadi dikali X2 min Y2 per X2 min Y2. Sehingga kita kali silang X1 kali X2 plus Y1 kali Y2 terus di dalam kurung X2 kali Y1 min X1 kali Y2. Nah, lalu bawahnya dikali juga X2 kuadrat plus Y2 kuadrat plus sebelah kanannya juga sama X kuadrat X2 kuadrat plus Y2 kuadrat. Nah, sudah di dalam mutlak tadi, sehingga masukkan ke rumus yang akar menjadi dalam kurung X1 kuadrat X1 dikali X2 plus Y1 kali Y2 per X2 kuadrat plus Y2 kuadrat dalam kurung kuadrat plus X2 dalam kurung X2 kali Y1 min X1 kali Y2 per X2 kuadrat plus Y2 kuadrat dalam kurung pangkat 2 atau kuadrat. Nah, sehingga lalu kita kuadratkan dari masing-masing penyebut dan juga pembilang dan juga penyebut menjadi X1 kuadrat plus X2 kuadrat X1 kuadrat dikali X2 kuadrat plus Y1 kuadrat kali Y2 kuadrat plus 2 kali X1 X2 Y1 Y2 plus X2 kuadrat Y1 kuadrat plus X1 kuadrat kali Y2 kuadrat min 2 kali X1 X2 Y1 Y2 per X dalam kurung X2 kuadrat plus Y2 kuadrat pangkat 2. Nah, sehingga plus 2 tadi punya min 2 juga, jadinya hasilnya 0, sehingga dimasukkan sisanya menjadi akar dalam kurung X1 kuadrat plus Y1 kuadrat X1 kuadrat plus Y1 kuadrat dikali dalam kurung X2 kuadrat plus Y2 kuadrat per dalam kurung X2 kuadrat plus Y2 kuadrat dikali dalam kurung X2 kuadrat plus Y2 kuadrat. Sehingga karena sudah masing-masing sudah ada akarnya, sehingga X1 kuadrat plus, karena yang sebelumnya ini X2 kuadrat plus Y2 kuadrat pembilang sama penyebutnya sama, maka dicoret, sehingga masing-masing kita akarkan untuk penyebut dan untuk pembilang dan penyebutnya, yaitu akar X1 kuadrat plus Y1 kuadrat per akar X2 kuadrat plus Y2 kuadrat. Lalu dimasukkan dari misalnya sebelumnya bahwa X1 kuadrat plus Y1 kuadrat itu sama dengan Z1 mutlak. Dan X2 kuadrat plus Y2 kuadrat sama dengan Z2 mutlak. Sehingga terbukti bahwa Z1 per Z2 mutlak sama dengan Z1 mutlak per Z2 mutlak jika Z2 tidak sama dengan 0.
Oke, untuk selanjutnya ada contoh yang ketiga. Buktikan Z sama dengan Z bar jika dan hanya jika Z elemen real. Misalkan Z elemen cacah, tulis Z sama dengan A plus BI dengan AB elemen real. Maka Z sama dengan Z bar. Z-nya kita ganti dengan A plus BI. Sama dengan lawannya dari A plus BI, berarti jadi A min BI. Kemudian A-nya bisa sama-sama dicoret, berarti BI sama dengan min BI. 2 BI sama dengan 0. Kemudian, kondisi di atas terjadi hanya jika B sama dengan 0. Akibatnya Z sama dengan A plus 0 dikali I sama dengan A elemen real. Maka, sifat tersebut terbukti. Untuk contoh yang keempat, untuk setiap bilangan kompleks Z1, Z2 elemen cacah, tulis Z1 sama dengan A plus BI dan Z2 sama dengan C plus DI. Dengan Z1 A, B, C, D elemen real, maka kita harus perhatikan nih bahwa Z1 plus Z2 sama dengan dalam kurung A plus BI ditambah C plus DI sama dengan A plus C plus dalam kurung B plus D dikali I. Sehingga Z1 plus Z2 bar sama dengan dalam kurung A plus C dikurang dalam kurung B plus D dikali I. Z1 plus Z2 bar sama dengan A plus C min BI min DI. Kemudian Z1 plus Z2 bar sama dengan A min BI dalam kurung ditambah dalam kurung C min DI. Nah, Z1 plus Z2 bar maka akan sama dengan Z1 bar plus Z2 bar. Nah, untuk contoh soal yang pertama, nyatakan bilangan kompleks min 1 plus 3i per 2 min i dalam bentuk paling sederhana. Nah, pertama kita kalikan pembilang dan penyebut dengan konjugat dari 2 min i, yaitu lawannya negatif berarti positif. Jadinya 2 plus i. Min 1 plus 3i per 2 min i sama dengan min 1 plus 3i per 2 min I dikali 2 plus I per 2 plus I. Maka akan dihasilkan min 2 min 3 plus 6I dikurang I per 4 plus 1. Maka min 5 plus 5I per 5. Maka hasilnya adalah min 1 plus I. Nah, selanjutnya ada contoh soal yang kedua. Buktikan bahwa Z1 dikali Z2 bar ditambah Z1 bar dikali Z2 merupakan elemen real. Untuk setiap bilangan kompleks Z1 dan Z2. Pembahasannya, ambil sembarang Z1, Z2 elemen cacah. Perhatikan bahwa Z1 dikali Z2 bar ditambah Z1 bar dikali Z2 bar sama dengan Z1 dikali Z2 bar ditambah Z1 bar dikali Z2 bar. Merupakan sifat keempat. Selanjutnya Z1 bar dikali Z2 bar ditambah Z1 bar dikali Z2 bar, maka akan sama dengan Z1 bar dikali Z2 ditambah Z1 dikali Z2 bar. Maka akan menghasilkan sifat komutatif, yaitu Z1 dikali Z2 bar ditambah Z1 bar dikali Z2 bar. Nah, berdasarkan sifat pertama diperoleh Z1 dikali Z2 bar ditambah Z1 bar dikali Z2 bar, Z, Z1 dikali Z2 bar ditambah Z1 bar dikali Z2 elemen real adalah terbukti. Contoh soal yang ketiga, buktikan bahwa dalam kurung 2 ditambah I akar 5 pangkat 7 plus dalam kurung 2 min I akar 5 pangkat 7 elemen real. Maka pembahasannya, untuk setiap bilangan bulat N dan bilangan kompleks Z berlaku Z pangkat N bar sama dengan Z bar pangkat N. Agar lebih sederhana, kita misalkan dalam kurung 2 plus I akar 5 sama dengan Z, sehingga dalam kurung 2 min I akar 5 akan sama dengan Z bar. Untuk membuktikan bahwa dalam kurung 2 ditambah I akar 5 pangkat 7 ditambah dalam kurung 2 min I akar 5 pangkat 7 akan sama dengan Z pangkat 7 plus Z bar pangkat 7 merupakan elemen real. Kita perlu menunjukkan bahwa Z pangkat 7 ditambah Z bar pangkat 7 akan sama dengan nilai konjugatnya. Nah, perhatikan bahwa yang pertama Z pangkat 7 ditambah Z bar pangkat 7 bar sama dengan Z pangkat 7 ditambah Z pangkat 7 bar
Kemudian akan menghasilkan sifat keempat, yaitu Z pangkat 7 bar ditambah Z pangkat 7 bar. Terus Z pangkat 7 bar ditambah Z pangkat 7 akan menghasilkan sifat kedua. Nah, Z, Z bar pangkat 7 ditambah Z pangkat 7 akan menghasilkan sifat komutatif berupa Z pangkat 7 ditambah Z bar pangkat 7 bar sama dengan Z pangkat 7 ditambah Z bar pangkat 7. Maka berdasarkan sifat yang pertama diperoleh Z pangkat 7 ditambah Z bar pangkat 7 akan sama dengan dalam kurung 2 plus I akar 5 pangkat 7 ditambah dalam kurung 2 min I akar 5 pangkat 7 merupakan elemen real. Oke, cukup sekian materi pembahasan dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.